Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohibul Fahmi dengan NIM T2018-1207 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Mudrikah, MPD. Yang pertama, dalam cantuman RPP, yaitu identitas mata pelajaran. Satuan pendidikan, di sini saya memilih SMP Negeri Arjasa 1. Kemudian mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Materi pokok tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Alokasi waktu yang digunakan 3 kali 3 jam pelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian kompetensi inti yang keempat, mengolah, menyajikan, dan menalarkan dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar bisa kita ambil di sini melalui silabus. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.2, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahasa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Indikator pencapaiannya, IPK, indikator pencapaian kompetensinya, 1.2.1, praktek membaca Al-Quran setiap awal pembelajaran. 1.2.2, mempraktekkan menghargai teman dalam perbedaan. Begitu terus selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi bisa disimak dari materi PPT yang saya paparkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu pencapaian siswa untuk meraih tujuan belajarnya melalui kegiatan pembelajaran. Di sini saya menetapkan 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu saya mengambil dari
kompetensi dasar 3.2.1 yang menjelaskan arti dari Al-Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13 serta hadis terkait. Selanjutnya 3.2.2 memberikan contoh sikap toleransi dan menghargai orang lain. Nah, pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan kedua, saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Pada 4.2.1.1 yaitu membacakan Al-Quran surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dengan baik dan benar. Begitu selanjutnya. Dan pada pertemuan yang ketiga, saya pun menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw 4.2.3.1 dengan menceritakan seorang tokoh yang memiliki keterkaitan sikap toleransi dan saling menghargai di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, 4.2.3.2 menyajikan berbagai sikap berperilaku yang baik sebagai bentuk pengalaman pesan yang terkandung pada Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 dan hadis terkait. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan hasil analisis indikator pencapaian kompetensi yang merupakan diambil dari hasil analisis buku guru dan siswa serta buku penunjang. Yang pertama, dalil nakli tentang perintah toleransi dan menghargai perbedaan serta hadis terkait. Yang kedua, deskripsi tentang toleransi dan menghargai perbedaan serta memberikan contohnya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan makna dalil, sikap toleransi dan menghargai perbedaan serta menyajikan sikap berperilaku toleransi dan menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di sini ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan dengan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu pendekatan ini bermaksud agar siswa cepat memahami materi yang diajarkan karena pendekatan ini merupakan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang selanjutnya itu metode. Saya menggunakan metode kooperatif dan juga metode ceramah dan menggunakan teknik jigsaw. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama ada Al-Quran, kemudian buku pedoman guru, dan selanjutnya film pendek terkait materi. Selanjutnya ada LCD proyektor dan laptop untuk dapat menayangkan film pendek untuk memaparkan materinya. Dan juga ada grup WA ataupun media Google Classroom dan YouTube sebagai bantuan untuk pertemuan secara online. Selanjutnya sumber pembelajaran. Di sini ada 3 sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian sumber yang kedua buku pelajaran PAI dan BP. Yang ketiga lingkungan sekolah. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
tatap muka. Kegiatan yang pertama ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada orientasi. Orientasi berisi tentang guru menyapa dengan salam dan memulai KBM dengan berdoa dan mengaji bersama-sama. Kemudian mencatat kehadiran dengan memanggil nama siswa secara satu persatu dan memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari pada saat itu. Yang kedua, apersepsi. Yang pertama, dalam apersepsi, menghubungkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian, guru meminta siswa untuk dapat menyebutkan macam-macam toleransi yang ada di lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, motivasi. Yang pertama dari motivasi, memberikan motivasi agar semangat belajar siswa. Memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar. Kedua, menyajikan pentingnya mempelajari materi toleransi dan saling menghargai bagi siswa untuk menjalani keberlangsungan hidup di masyarakat kelak. Kemudian yang ketiga dari motivasi ini, menyajikan film pendek yang dapat menstimulus siswa untuk semangat belajar ke depannya. Nah, alokasi waktu yang saya gunakan di sini 15 menit. Selanjutnya, pada kegiatan inti. Yang pertama, mengamati. Buku pembelajaran pada bab toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian, kandungan makna Al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13, dan hadis terkait untuk dapat dikembangkan oleh siswa. Kemudian menanya. Pertama, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Kedua, pentingnya memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan menurut agama Islam sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13, dan hadis terkait. Yang ketiga, macam-macam sikap toleransi serta manfaat penerapan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Yang pertama, mencatat informasi dari Al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13 mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Alokasi waktunya 45 menit. Lanjutannya, mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang pertama, mengasosiasi sikap toleransi dan cara menghargai perbedaan dari penjabaran kandungan makna Al-Quran surah Al-Hujurat serta hadis terkait. Kemudian yang kedua, mengolah informasi yang didapat dari lingkungan sekitar mengenai sikap toleransi yang sudah dialami siswa. Kemudian mengkomunikasikan, menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang materi toleransi yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13 dan hadis terkait. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Yang pertama, guru mengapresiasi siswa atas hasil paparan diskusinya terkait materi yang berjalan lancar. Kemudian, guru memberikan hadiah sebagai reward terhadap 5 orang siswa
pertama yang mampu menghafal Al-Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, serta hadis terkait. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk penutup ini, alokasi waktunya 15 menit. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran daring. Mohon maaf, yang tadi itu merupakan penjabaran langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran daring, rangkaian kegiatannya. Yang pertama, pendahuluan. Orientasi. Guru menyapa dengan salam dan memulai kegiatan belajar mengajar dengan berdoa, dipandu dengan rekaman suara voice note oleh guru melalui WhatsApp group atau Google Classroom atau Zoom meeting dan lain-lainnya yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kemudian melakukan presensi dengan melihat siswa yang hadir di media daring. Selanjutnya, guru memberikan gambaran materi yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, apersepsi. Yang pertama, menghubungkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa. Kemudian, guru meminta siswa untuk menyebutkan toleransi di lingkungan sekitar siswa. Selanjutnya, motivasi. Di sini guru memberikan motivasi semangat belajar, kemudian menyampaikan pesan moral yang baik agar menjadi teladan siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Alokasi waktunya 10 menit. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan inti yang pertama yaitu mengamati. Di sini murid mengamati tayangan materi yang berupa PPT atau Word di WhatsApp group atau Google Classroom dan media online lainnya yang mendukung untuk pembelajaran secara daring. Kemudian murid menanggapi paparan materi yang telah berlangsung melalui WhatsApp group, Google Classroom, Zoom meeting, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menanya. Nah, dalam deskripsi kegiatan menanya ini, siswa menanyakan hal yang belum dipahami dari materi yang diamati terhadap gurunya. Kemudian mengkomunikasikan. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapat dari hasil pengamatannya selama materi berlangsung. Kemudian guru mengapresiasi siswa dengan memberi nilai tambahan terhadap siswa yang aktif selama proses kegiatan belajar mengajar melalui media daring. Alokasi waktunya 35 menit. Kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup ini, pertama guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah diberikannya. Kemudian guru menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya. Siswa telah hadir dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam proses daring. Kemudian guru menyampaikan pesan sebagai motivasi semangat belajar bagi siswa. Kemudian guru mengucapkan salam sebagai tanda berakhirnya kegiatan belajar mengajar, dan sebagai tambahan guru mengingatkan kepada siswa-siswanya untuk mematuhi protokol kesehatan
tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, alokasi waktu yang digunakan 10 menit. Selanjutnya, penilaian. A. Penilaian sikap. Indikator sikap. Yang pertama yaitu menyetujui bahwa toleransi dan menghargai perbedaan merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan merupakan perintah agama yang harus diterapkan. 3. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Yang keempat, menunjukkan perilaku mencerminkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan sesuai dengan kandungan makna Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Nah, keterangan di sini untuk skor penilaiannya 1 sama dengan tidak pernah, 2 sama dengan kadang-kadang, 3 sama dengan sering, 4 sama dengan selalu. Selanjutnya, observasi. Nah, di sini saya mengobservasi dari 4 nama siswa. Yang pertama yaitu ada Maulidia Nur Hikmah, kedua Nasika Nur Gafra, 3 Ahmad Zaka Mubarak, 4 Nur Aminatus Sa'adah. Keterangannya, yang pertama, menyetujui bahwa toleransi dan menghargai perbedaan merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan merupakan perintah agama yang harus diterapkan. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. 4. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan sesuai dengan kandungan makna Al-Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13, serta hadis terkait. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan atau tes tulis. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan kandungan makna Al-Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13, dan hadis yang berkaitan. Poinnya 20. Yang kedua, tuliskan ayat yang menjelaskan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Poinnya pun sama, 20. Yang ketiga, menjabarkan hukum tajwid pada Al-Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13. Di sini poinnya 15. Kemudian pertanyaan yang keempat, tuliskan 3 contoh sikap toleransi di lingkungan keluargamu. Di sini poinnya 20. Pertanyaan yang kelima, ceritakan satu tokoh masyarakat yang kamu kenal yang menerapkan sikap toleransi dan menghargai orang lain dalam kesehariannya. Di sini poinnya paling besar, yaitu 25. Selanjutnya, penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Di sini ada 4 nama siswa. Yang pertama, Maulidia Nur Hikmah, 2 Nasika Nur Gafra, 3 Ahmad Zaka Mubarak, 4 Nur Aminatus Sa'adah. Aspek yang dinilai, yang pertama yaitu membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 13. Kedua, membaca hadis yang menerangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. 3. Menghafal Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang keempat, menghafal hadis yang menerangkan
tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kelima, menggambarkan dalam bentuk cerita sikap seseorang yang menerapkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, keterangan untuk skor penilaian: A sama dengan tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, D sangat lancar. Nah, untuk perolehan nilai sama dengan titik-titik dikali 100 per skor maksimal. Selanjutnya, kriteria nilai. A sama dengan 80 sampai dengan 100, itu baik sekali. B sama dengan 70 sampai 79, baik. C sama dengan 60 sampai 69, cukup. D 60 atau kurang dari, itu kurang. Sekian dari pemaparan RPP yang saya buat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.